jajaran pegunungan Set, ancestral yang kolosal. Sinar matahari bersinar melalui celah di antara pegunungan Kengarai yang dalam. Di lereng bukit di samping lembah, sebagian salju masih tersisa. Meskipun ini sudah awal musim panas, salju belum muncul. Dunia di luar pegunungan leluhur Set telah ditempati oleh binatang buas. Orang-orang yang tinggal di pegunungan belum menghubungi dunia luar selama ratusan tahun. Orang-orang yang tinggal di kota tidak yakin dengan situasi dunia luar. Telah dicatat bahwa pada periode paling mulia umat manusia, memiliki ribuan pejuang peringkat legenda dan spiritualis iblis. Manusia mendirikan banyak kerajaan di benua yang luas. Orang-orang yang tinggal di kota tidak yakin dengan situasi dunia luar. Telah dicatat bahwa pada periode paling mulia umat manusia, memiliki ribuan pejuang peringkat legenda dan spiritualis iblis. Manusia mendirikan banyak kerajaan di benua yang luas. Kota ini, karena letaknya yang tersembunyi secara geografis, terpelihara dengan baik dari zaman kegelapan. Mereka kadang-kadang akan menghadapi serangan dari binatang angin salju yang kuat di dalam pegunungan Set leluhur. Namun, setelah melalui banyak konflik yang menghancurkan, kota itu dibangun kembali lagi dan lagi. Dinding beraneka ragam ini adalah monumen yang gigih. Kota ini disebut kota kemuliaan, dan merupakan simbol harapan bagi umat manusia. Institut Anggrek Suci. Kelas magang petarung, lebih dari 30 siswa sedang duduk dan menunggu untuk mendengarkan guru perempuan saat dia memberikan pengetahuannya. Para siswa adalah sekelompok magang petarung. Mereka adalah murid Institut Anggrek Suci Kota Glory. Saya mendengar bahwa guru baru Sensiu adalah salah satu spiritualis iblis peringkat perak bintang 3 keluarga suci. Beberapa siswa sedang berdiskusi dengan lembut di antara mereka sendiri. Perhatian siswa tertuju pada guru. Dia memiliki sosok tinggi, mengenakan gaun lavender yang membungkus erat tubuhnya, memberikan penekanan pada dadanya yang gagah. Dia memiliki sepasang kaki putih ramping, dan memakai riasan indah yang membuatnya terlihat cantik dan anggun. Matanya penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Keluarga suci adalah salah satu dari 3 keluarga besar Kota Glory, karena dia adalah keturunan bangsawan dan spiritualis iblis peringkat silver bintang 3. Dia secara alami memiliki modal untuk menjadi sombong. Sebagai spiritualis iblis peringkat silver bintang 3, dia biasanya tidak datang ke sini untuk mengajar. Dia hanya setuju karena keponakannya ada di kelas ini. Pejuang dan spiritualis iblis memiliki 5 peringkat yang berbeda, yaitu peringkat perunggu, perak, emas, emas hitam, dan legenda. Setiap peringkat kemudian dibagi menjadi 5 level, dari bintang 1 hingga bintang 5. Seorang spiritualis iblis berada di atas seorang petarung. Kami adalah keberadaan yang benar-benar mulia. Seorang spiritualis iblis dapat membentuk ranah jiwa di dalam dantian mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan iblis yang ditangkap ke dalam ranah jiwa mereka dan kemudian bergabung dengan iblis dalam pertempuran. Ini memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan yang tak tertandingi, yang jauh di atas kekuatan yang bisa disaingi oleh para pejuang. Sensiu mengangkat dagunya dan berbicara dengan arogan. Sama seperti saya, iblis saya adalah rubah api merah. Tiba-tiba, wajah dan tangan Sensiu mengalami perubahan drastis. Bentuk wajahnya menjadi lebih tajam. Gigi dan kukunya juga menjadi lebih tajam. Akhirnya, ekor merah muncul dari punggungnya. Setelah bergabung dengan iblis, aku bisa mengontrol kekuatannya serta mendapatkan kemampuan tipe api. Di antara iblis, Scarlet Flame Fox adalah binatang peringkat emas. Artinya level tertinggi yang bisa saya capai adalah Demon Spiritualis peringkat gold. Tentu saja, setelah menjadi spiritualis iblis peringkat emas,
saya dapat menggantinya dengan iblis yang lebih kuat. Ketika sampai pada kultivasinya, kebanggaan di wajah Sensio menjadi lebih tebal. Kata-kata Sensio menyebabkan sekelompok siswa tercengang. Spiritualis iblis peringkat emas adalah eksistensi di luar jangkauan sebagian besar dari mereka. Saat Sensio melanjutkan ceramah di atas panggung, Nili duduk di barisan belakang. Pikirannya kesurupan saat jiwanya melayang. Setelah beberapa saat, Nili perlahan membuka matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung dengan pemandangan di depannya. Di mana saya? Nili diam-diam bertanya pada dirinya sendiri. Dia benar-benar terkejut ketika dia menyadari bahwa tangannya menjadi lebih kecil dan kulitnya menjadi jauh lebih lembut. Sensio berada di atas panggung, berbicara tanpa henti. Nili ingat dengan jelas bahwa ini adalah tahun dia bergabung dengan institut. Guru yang mengajar adalah spiritualis iblis peringkat perak bintang 3 dan sangat arogan. Karena dia, Nili tidak mau belajar cukup lama. Aku benar-benar terlahir kembali? Nili sangat terkejut. Dia ingat dikepung dan diserang oleh Kaisar Sage dan 6 binatang peringkat dewa dan mati dalam pertempuran. Tampaknya jiwanya terlahir kembali ke waktu ketika dia berusia 13 tahun. Nili melihat ke samping dan melihat wajah yang familiar, Lu Piao dan Du Ze. Saudara-saudara ini yang telah berbagi hidup dan mati dengannya masih hidup. Kecuali penampilan mereka sangat tidak dewasa. Dan dia, Nili melihat ke arah kiri. Beberapa meter darinya, wajah cantik tanpa cacat muncul di bidang penglihatannya. Namanya Ye Ziyun. Meski penampilannya baru berusia 13-14 tahun, dia sudah terlihat ramping dan anggun dengan rambut berwarna ungu yang tergerai hingga ke pinggangnya. Dia memiliki alis melengkung, dan pancaran cerdas terlihat di matanya. Setiap kali dia tersenyum, dia akan memiliki lesung pipit yang dalam. Meskipun dia terlihat sedikit kekanak-kanakan, Nili tahu bahwa ketika dia tumbuh dewasa, dia akan sangat cantik dan mempesona. Dia mengenakan gaun sutra putih yang memberinya semacam keanggunan yang tak terkatakan. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili memiliki kasih sayang yang mendalam untuknya sejak ia masih remaja. Dia tidak mati. Nili sangat bersemangat sampai-sampai dia hampir tersedak. Aku benar-benar kembali ke masa lalu. Apakah ini nyata? Bukan mimpi. Nili bertanya pada dirinya sendiri saat dia mencubit dirinya sendiri. Rasa sakit yang jelas memberitahunya bahwa ini bukan mimpi. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Buku roh iblis duniawi. Itu pasti buku roh iblis duniawi. Nili menundukkan kepalanya dan segera mencarinya. Tetapi tidak dapat menemukan buku roh iblis duniawi. Nili tidak percaya bahwa kelahirannya kembali. Fenomena misterius yang terjadi padanya tidak terkait dengan buku roh iblis. Pencipta buku roh iblis duniawi itu tidak diketahui. Ini adalah buku yang sangat misterius yang selalu disimpan Nili bersamanya. Dia ingat dengan jelas ketika dia melawan Kaisar Sage dan 6 binatang peringkat dewa, bahwa darahnya telah menutupi buku itu secara menyeluruh. Pasti buku roh iblis duniawi yang membawanya kembali ke saat dia baru berusia 13 tahun. Setelah melihat semua wajah familiar ini, Nili melayang keingatannya yang jauh. Dia ingat ketika kota Glory berada di bawah serangan binatang angin salju. Penjaga kota Glory, Lord Yemo, yang merupakan spiritualis iblis peringkat legenda, tewas dalam pertempuran dengan binatang buas di antara ratusan ribu orang. Hanya beberapa ribu yang selamat dan melarikan diri ke padang pasir di sebelah timur pegunungan Set. Ancestral. Selama pelarian, satu demi satu yang selamat meninggal di padang pasir. Suatu hari, mereka dikelilingi oleh binatang buas di padang pasir. Malam itu, Nili dan Ye Ziyun mencari kenyamanan jiwa masing-masing. Malam itu,
Nili akhirnya memeluk Dewi di dalam hatinya dengan tangannya. Di bawah langit malam, sinar bulan perak menjadi kerudung kabur. Fisik indah Ye Ziyun, dengan kulit sebening kristal yang tampak seolah-olah dia dibentuk dari patung batu giok. Mereka saling berpelukan dengan penuh gairah. Jika bukan karena kehancuran kota Glory dan pelarian yang mengerikan, dia tidak akan pernah mendapatkan bantuan dari Ye Ziyun. Dia memiliki bakat yang sangat rendah dan berasal dari keluarga yang menurun. Setelah malam itu, mereka bertemu dengan sekelompok binatang lain dan untuk melindunginya, Ye Ziyun mati di tangan salah satu binatang itu. Nili tidak pernah bisa melupakan momen itu. Setelah dia mengalami serangan yang mengancam nyawa, Nili selamat dan berjalan keluar dari gurun tak berujung. Meskipun bakatnya rendah, naluri bertahannya memungkinkan Nili melakukan perjalanan ke seluruh benua ilahi. Dia menemukan banyak orang yang melawan binatang buas. Dia juga menemukan banyak hal misterius. Dan tentu saja buku roh iblis duniawi itu. Jika bukan karena buku itu, Nili tidak akan bisa kembali. Buku roh iblis duniawi yang misterius itu benar-benar membawanya kembali ke masa lalu. Dia dibawa kembali ke sebelum kehancuran kota Glory. Sebelum orang tuanya, keluarga dan saudara-saudaranya mati dalam pertempuran. Sebelum kematian Ye Ziyun dalam pelarian. Sejak aku kembali, surga telah memberiku kesempatan lagi. Aku tidak akan membiarkan kehancuran kota Glory terjadi lagi, kata Nilai pelan, menggertakkan giginya. Dia dengan tegas membuat keputusannya. Samar-samar dia ingat bahwa dia seharusnya baru saja mendaftar ke institut tahun ini dan dia seharusnya berusia 13 tahun. Nili ingin tertawa bahagia. Aku kembali. Betapa menyenangkannya. Sage Emperor. Lain kali kita bertemu, aku akan membantaimu dan membalaskan hidupku sebelumnya. Jika bukan karena kehancuran kota Glory, dia dan Ye Ziyun akan berasal dari dua dunia yang berbeda. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersama. Ye Ziyun adalah putri dari tuan kota Glory. Belum lagi kakeknya adalah spiritualis iblis peringkat legenda Yemo. Nili berasal dari keluarga yang tidak berdaya dan sedang menurun. Keduanya, di tengah pelarian, membangun perasaan yang mendalam satu sama lain. Ketika Ye Ziyun memasuki sekolah, tidak ada seorang pun di kelas yang tahu identitasnya. Nili baru mengetahui identitasnya nanti. Di dalam kota Glory, ada 3 keluarga besar. Keluarga ilahi, keluarga suci, dan keluarga angin salju. Mereka mewakili kekuatan tertinggi kota Glory. Puncak dari keluarga bangsawan. Tuan kota biasanya dipilih dari salah satu dari 3 keluarga ini. Setelah 3 keluarga besar adalah 7 keluarga bangsawan dan setelah mereka adalah 12 keluarga aristokrat. Nili milik keluarga tanda surgawi, yang berdiri di tempat terakhir dari keluarga aristokrat. Meskipun mereka memiliki status yang sedikit, ada perbedaan status astronomis jika dibandingkan dengan 3 keluarga besar dan 7 keluarga bangsawan. Dengan latar belakang Nili, ingin bersama Ye Ziyun adalah hal yang mustahil. Tapi, dengan ketegasan yang melintas di mata Nili, sejak ia dilahirkan kembali, apakah semua ini masih menjadi masalah? Meskipun fondasinya saat ini buruk, dengan pengetahuan luas dari kehidupan sebelumnya, meningkatkan bakatnya bukanlah hal yang mustahil. Nili, apa yang membuatmu tersenyum? Lu Piao bertanya. Tampak bingung pada Nili. Dia bertanya-tanya apakah dia gila. Karena dia tertawa sendiri cukup lama dan bahkan menatap Ye Ziyun dengan tatapan mesum. Hanya bahagia. Aku senang melihatmu, saudara yang baik. Nili menyatakan sambil dengan penuh semangat memeluk Lu Piao. Itu adalah kebiasaan dari kehidupan sebelumnya.
Setelah dipeluk dengan konyol oleh Nili, Lu Piao bergumam dengan marah. "Oi, Nili. Siapa saudaramu yang baik? Tuan Gei, cepat. Lepaskan aku." Lu Piao berjuang. Mereka baru saja mulai sekolah belum lama ini. Mereka baru kenal beberapa hari. Mereka tidak cukup dekat untuk tingkat keintiman ini. Nili tidak mengendurkan pelukannya. Dia menatap Lu Piao dengan serius dan tertawa kecil. "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Di hatiku, kamu selalu menjadi saudaraku yang baik." Tentu Nili tidak bisa memberitahu Lu Piao petualangan hidup dan mati dari kehidupan sebelumnya. Melihat tatapan Nili, Lu Piao tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aneh." Namun, tidak peduli apa kata-kata Nili sebelumnya, membuatnya merasa tersentuh. Lu Piao menatap Nilai dan berkata, "Aku tahu kau salah satu bangsawan di kota Glory. Tapi izinkan aku memperingatkanmu. Jangan punya ide untuk gadis itu. Identitasnya sangat misterius. Saya mendengar bahwa ketika dia bergabung dengan institut, kepala sekolah secara pribadi mengatur asramanya." Nili sedikit menyeringai. Lu Piao masih tidak tahu identitas Ye Ziyun yang sudah dia ketahui. "Dia wanitaku," Nili menyatakan. Melihat gadis cantik berambut panjang tidak jauh, hatinya sangat kuat saat memikirkan gairah malam itu. Nili tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya. Nili tiba-tiba teringat, dia dan Ye Ziyun masih berusia 13 tahun. "Ziyun, kapan kamu akan tumbuh menjadi wanita cantik dan mempesona itu? Aku akan melindungimu dan kita akan tumbuh bersama." Tidak jauh, Ye Ziyun merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah Nili. Dia dengan lembut mengerutkan alisnya, dan berpikir bahwa Nili pasti seorang bangsawan yang menyenangkan. Sejak awal kelas, dia tanpa henti menatapnya. Jika dia berani memprovokasi dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ye Ziyun tidak ingin menggunakan statusnya untuk berteman. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan tunduk pada penghinaan ketika diganggu.